yakin, ya, yakin bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita ucapin, apa yang kita bayangkan itu benar-benar terjadi. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share tentang apa aja yang harus kita lakukan ya setelah kita melakukan satu amalan atau riyadhah. Yang dimana biasanya kalau kita melakukan satu amalan atau riyadhah itu untuk mencari solusi ya atas segala permasalahan kita atau mencari petunjuk ya. Nah, dimana kita nggak akan pernah dapat solusi atau petunjuk kalau amalan yang kita lakukan itu tidak selaras, perilaku kita itu tidak selaras dengan amalan kita. Nah, supaya itu bisa jadi satu kesatuan, bisa di mix ya, atau digabung dengan teknik the law of attraction. Nah, gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah, di hukum law, the law of attraction atau hukum tarik-menarik, you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang persis sama dengan diri kamu. Nah, sekarang kita kalau pada saat melaksanakan riyadhah atau amalan ya, kita nih maunya apa sih gitu. Misalnya dari sakit mau sembuh ya, atau dari kondisi kita yang nggak ada duit gitu ya, misalnya mau punya duit gitu, atau dari kondisi kita yang pokoknya nggak enak ke yang enak gitu. Nah, di sini pokoknya adalah ya, intinya adalah kita akan menuju kondisi yang nyaman ya kan. Tujuan dari riyadhah dan amalan tadi ya, kondisi yang nyaman, yang enak ya, yang membahagiakan ya kan, yang baik-baik gitu, yang bagus-bagus. Nah, di sini teknik the law of attraction ya, pentingnya kita mengiringi riyadhah kita atau amalan kita dengan teknik the law of attraction. Nah, secara umum ada 3 teknik loa ya yang bisa kita lakukan gitu ya, yang kebanyakan di orang pakar-pakar loa gitu mengajarkan gitu ya. Yang pertama itu adalah scripting atau menulis ya, kemudian ada afirmasi dan juga visualisasi. Nah, 3 teknik ini bisa dikombin atau langsung ketiganya gitu. Tapi kalau aku biasa yang paling sering sih afirmasi ya teman-teman, sama scripting. Cuma scripting itu juga nggak yang setiap hari aku kerjakan. Yang setiap hari aku kerjakan itu ya afirmasi kalau aku gitu. Nah, mungkin dari 3 teknik ini teman-teman beda-beda nih yang mana yang cocok, atau ketiganya juga cocok gitu ya dilakukan bersamaan, atau salah satunya itu kita akan merasakan powernya yang mana ketiga ini itu pada saat kita praktek teman-teman. Nah, pada saat kita tuh udah melaksanakan misalnya riyadhah, istighfar dan sholawat ya, kan istighfar itu ampunan dan sholat adalah keselamatan. Nah, pada saat kita meminta ampunan ya, artinya kita selalu berusaha berhati-hati banget dalam melakukan segala tindakan, perkataan ya, semua gitu, kita jaga banget kan gitu. Nah, di frekuensi kita penjagaan diri kita tadi gitu. Untuk apa nih? Supaya Allah ridho ya kan, dengan hajat-hajat kita, dengan keinginan kita. Nah, misalnya hajat kita adalah sehat, berarti di sini saat kita yakin tuh bahwa Allah akan menyehatkan kita gitu ya, perantara wasilah dari istighfar kita. Pada saat kita melakukan amalan istighfar dan sholawat, kita bisa scripting tuh teman-teman. Nah, scriptingnya apa? Menulis, berarti fokus kita bukan ke sakit kita lagi gitu, karena kita kan memohon kesembuhan. Jadi setelah istighfar dan sholawat, kemudian kita berdoa kepada Allah memohon kesembuhan ya, atau memohon jalan supaya ditunjukkan jalan rezekinya gitu. Berarti ini yang perlu diterapkan adalah kita harus fokus kepada hasil akhirnya teman-teman. Misalnya kita mau sembuh, berarti kita tidak fokus ke sakitnya yang kita kerjakan, yang kita tulis gitu, tapi hal-hal yang berkaitan dengan gimana rasanya kalau kita sehat ya, gimana rasanya kalau kita enak badannya kayak gitu. Nah, sama juga dengan afirmasinya. Nah, kata-kata afirmasi yang kita ucapkan adalah hasil akhir dari apa yang kita inginkan. Baik scripting, kemudian afirmasi maupun visualisasi, itu adalah yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah hasil akhir yang mau kita capai, atau hasil akhir dari apa yang kita inginkan. Nah, kita fokusnya ke situ. Jadi pada saat kita menjalankan riyadhah atau amalan, kita udah tidak lagi terfokus kepada masalahnya ya,
atau sakitnya atau apapun kesulitannya, tapi kita fokusnya kepada rasa ya, feel kalau apa yang kita tuju atau kita hajatkan, kita inginkan itu tercapai. Nah, feel itu teman-teman yang kita apa ya, kita luapkan atau kita rasakan ya, kita pakai gitu ya dalam menjalani keseharian kita. Nah, teknik ini ya teman-teman aku gunain pertama kali waktu aku kena penyakit GERD anxiety disorder, dimana itu salah satu penyakit lambung yang mematikan ya. Kalau pokoknya orang yang tahu penyakit ini pasti tahu deh gitu lika-likunya kayak gimana. Dimana yang kebanyakan orang ya gitu 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu baru sembuh, baru bisa kemana-mana. Dan aku cuma 2 bulan aja teman-teman udah bisa kemana-mana, bahkan menempuh jarak 3-4 jam dari rumahku gitu ya ke tempat yang keluarga gitu, aku udah bisa gitu. Dan waktu itu adalah salah satu hal yang gak aku sangka juga gitu, yang tadinya aku gak punya harapan hidup, yang sudah kayak udah siap-siap untuk ya meninggalkan dunia bahasanya kayak gitu, ternyata aku diberi kesembuhan dengan salah satunya riyadhah, istighfar, sholawat ditambah dengan teknik the law of attraction. Dari situ teman-teman aku merasa bahwa ya emang benar kita satu sama dan terhubung dengan apa dan siapa ya tergantung apa yang kita fokuskan gitu ya. Semakin kita berserah, semakin kita terserah Allah gitu, dalam rangka terserahnya itu dengan feel yang ya bergantung sepenuhnya dengan zat yang maha tadi ya. Nah itu justru yang terjadi di luar ekspektasi kita teman-teman. Meskipun ya memang ya aku yang sembuh totalnya, yang sampai insomnia aku sembuh total sama sekali sedia kala gitu ya, tanpa minum obat lagi, itu adalah 8 bulan. Tapi di waktu 2 bulan aku udah bisa pergi jauh gitu. Bahkan saat 2 bulan ini aku sembuh, banyak masalah yang bermunculan teman-teman. Tapi aku tetap dalam kondisi sakit, penuh masalah gitu ya, kasus dan segala macam, itu aku tetap menemukan satu ketenangan yang akhirnya aku bisa sampai kepada satu titik, wow, aku nggak sangka bisa sampai di titik kayak sekarang. Bagi teman-teman, ayo jangan pasrah, jangan menyerah ya, jangan kayak keluarlah dari zona nyaman gitu, maksudnya jangan udah kayak gini aja itu, jangan gitu. Ayo kita bangkitkan kembali energi kita gitu ya, bahwa pasti segala hal yang terjadi itu ada sisi baiknya. Jadi teman-teman ya, kalau kita sudah jalankan riyadhah kok semakin sulit, semakin ada masalah lagi, enggak apa-apa, tetap diteruskan riyadhahnya, tetap ditancapkan keyakinannya, tetap bergantung kepada yang maha, bahwa itu adalah proses kita mencapai apa yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang kita pikirkan teman-teman. Nah Allah menguji itu nggak main-main ya. Jadi kalau itu kita juga sudah merasa nggak main-main, Allah juga ngujinya juga nggak main-main gitu loh. Jadi tetap pertahankan energi kita, frekuensi kita kepada yang positif tadi dengan riyadhah plus teknik-teknik the law of attraction. Nah ini salah satu ini ya contoh dari buku Quantum Ikhlas, ini aku baca ini ya. Misalnya nih contoh, untuk menjadi sukses atau kaya misalnya ya, kita harus menciptakan pikiran yang membuat kita merasa kaya ya. Kita harus menciptakan pikiran yang membuat kita merasa feel-nya kaya. Kita harus berpikir yang bisa membuat hati kita bahagia, damai, lega atau nyaman. Nah, intinya di sini adalah untuk itu idealnya ya, semua proses perubahan harus dimulai dengan positive feeling di depan, perasaan dan positive thinking mengiringi di belakangnya. Jadi kalau perasaan kita sudah nyaman, kita jarang banget pasti yang mikirnya yang gak enak-enak. Kalau feel kita udah nyaman, pasti pikiran kita juga nyaman teman-teman. Nah, jadi yang kenapa pikiran ini sebenarnya gerbang utamanya ya, menuju kenyamanan, kebahagiaan. Karena ya dari pikiran ini, perasaan akan mengolahnya. Makanya feel-nya, pikiran ini pintunya, feel itu intinya. Ya, jadi makanya perlu hati-hati banget dengan yang namanya pikiran, karena akan diolah di
perasaan. Kemudian setelah kita scripting, kemudian afirmasi, kemudian visualisasi itu kita dibayangkan ya, jelas, detail gitu apa yang kita mau. Nah setelah kita melakukan itu, maka yang selanjutnya adalah yakin. Ya, yakin bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita ucapin, apa yang kita bayangkan itu benar-benar terjadi. Nah kalau sesuatu yang udah terjadi itu kita yakini itu benar-benar terjadi, kita nggak akan pernah ada lagi pertanyaan dan keresahan, kekhawatiran kapan atau bagaimana atau caranya ya, kita nggak mikirkan lagi gitu. Yang setahu kita dengan keyakinan bahwa terjadi, ya udah. Jadi sehari-hari itu kita tidak lagi memikirkan nggak ke-distract dengan realita yang ada sekarang kayak gitu. Nah, yakin kalau menurut aku ya, yakin dan percaya itu beda teman-teman. Kalau percaya kita harus lihat dulu faktanya ya, realitanya itu percaya. Tapi kalau yakin kita nggak perlu realita ini menunjukkan apa yang sebenarnya di awal, tapi dia sudah tahu bahwa realita yang di dalam keyakinan itu yang terjadi. Nah itu kalau yakin nggak perlu bukti dulu bahasanya. Tapi kalau percaya harus ada buktinya dulu. Nah makanya yakin adalah tingkatan iman yang paling tinggi ya, karena dia nggak perlu bukti dulu ya, karena dia udah percaya dengan kepada zat yang maha tadi ya, yang kekuatannya tak terbatas, kecerdasannya tak terbatas, kuasanya tak terbatas. Dia yakinnya ke sana. Makanya iman ini adalah yakin ini adalah satu tingkatan iman yang tinggi ya, paling tinggi. Jadi pada saat kita sudah nerapin amalan atau riyadoh ya, dengan diiringi dengan teknik-teknik the law of attraction, maka selanjutnya kita tidak boleh lagi udah gitu, urusan hasil itu urusan mutlak, urusan Allah ya, kita serahin ke Allah gitu. Kita udah jelas detail ya, kita gambarkan, kita bayangkan, kita tulis bahkan gitu ya, kita ucapkan bahkan juga gitu. Ya udah, caranya bagaimana, kapannya itu urusan Allah ya. Kita nggak mencampuri urusan itu. Zona itu adalah zonanya Allah. Ada ciri nih teman-teman ya, kalau menurut aku bahwa apa yang kita manifestkan di dalam benak kita ya, di dalam afirmasi kita itu mewujud atau tidak, itu kalau menurut aku ada cirinya. Cirinya adalah semakin kita merasa ya, meskipun kita ada dalam masalah ya, misalnya sakit atau terlilit hutang atau apapun masalahnya, tapi setelah kita melakukan riyadhah dan teknik loa tadi ya, itu perasaan kita tenang teman-teman, feel-nya tenang, nyaman, relax, kayak seolah-olah meskipun banyak masalahnya gitu, tapi nggak terpengaruh lagi gitu loh. Fokus kita karena nggak ke masalah lagi, fokus kita feel yang kita dapat bahwa ya nggak apa-apa, ini proses aja gitu, toh endingnya seperti yang itu gitu, yang kita manifestkan kayak gitu loh. Nah itu adalah satu kekuatan tersendiri gitu. Pada akhirnya kita ada pada state yang ya udah, nerima kondisi sekarang ya, terus berusaha untuk relax ya, pasrah ya. Kalau kita sudah bisa nerima kondisinya sekarang, ya udah, selanjutnya kita ikhtiar, udah serahin ke Allah. Nah inilah energi yang perlu kita pertahankan ya, yang perlu kita capai, yang perlu kita pertahankan untuk sampai kepada tingkat keyakinan itu tadi gitu. Nah ini perlu latihan. Makanya banyak orang yang nggak sabaran ya karena prosesnya. Ada yang dengernya lakukan ini selama setahun, aku setahun loh baru misalnya kelihatan hasilnya, lamanya ya setahun gitu. Padahal pada saat kita jalanin setahun tuh nggak kerasa loh teman-teman ya. Kita fokusnya kepada setahunnya, seharusnya fokus kita adalah kepada hasil yang ingin kita capai. Masalah waktu itu pada saat kita jalani step by step ya, kita konsisten, kita continue, itu nggak kerasa teman-teman. Bahkan nanti ujuk-ujuknya bahasanya gitu ya, pada saat itu terjadi, nggak terasa ya, kayaknya baru kemarin kayak gitu kita ngamalinya atau kita riyadohnya gitu, ternyata nggak kerasa ya udah terjadi gitu ya. Fokus kita inilah yang paling penting ya, karena fokus apa yang kita fokuskan hari ini, detik ini, ke sana energi kita menuju ya. Apa yang kita fokuskan detik ini, hari ini, itulah yang akan menjadi realita di masa depan kita gitu. Masalah waktunya, bagaimana caranya, itu bukan urusan kita. Kalau kita fokusnya ke kapan,
kemudian how, caranya, kita nggak akan pernah yang menemukan atau mendapatkan apa ya, sesuatu yang kita inginkan tadi gitu, yang kita ingin termanifestkan dalam realita kita, karena itu ranahnya Allah. Dan kalau kita mencampuri ranahnya Allah, ya sudah pasti kan Tuhan nggak mungkin Tuhan suka gitu loh, nggak mungkin kayak kamu nih minta sama aku tapi nggak percaya sama aku gitu loh. Nah, makanya dengan kepercayaan tingkat yakin tadi ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk berserah. Nah, pada saat tingkat itu teman-teman, nah, insya Allah hajat-hajat kita itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Baik, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.